Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa MTA dimanapun Anda berada? Semoga siang hari ini kita mendapatkan karunia yang besar untuk mendapatkan kesehatan juga yang besar. Pastinya kesehatan yang sempurna buat kita adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Nah, kita akan melanjutkan lagi ke materi parenting dan kesehatan, di mana materi parenting dan kesehatan ini selalu kita membahas 6 faktor kehidupan. Dari mulai spiritual, keuangan, keluarga, kesehatan, mental, dan juga sosial. Tetapi semua itu kita lingkupi dengan bahasa yang namanya komunikasi. Nah, pada episode lalu kita pernah membahas masalah dasar-dasar komunikasi. Sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang komunikasi, mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Jadi ini masih bicara tentang ilmu dasarnya komunikasi. Kita belum ke aplikasinya ya. Jadi kita mulai bentuk komunikasi yang selalu menjadi bahasan dari ilmu komunikasi adalah pertama bentuk komunikasi berdasarkan komunikasi langsung dan juga komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah tanpa menggunakan sebuah alat. Di episode lalu kita pernah membahas alat komunikasi sekarang itu udah luar biasa sekali sehingga menghilangkan jarak, menghilangkan emosi malah dengan komunikasi tersebut. Jadi komunikasi langsung yang tanpa alat adalah komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan, dan berarti menggunakan isyarat. Itu termasuk adalah komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah menggunakan alat dan mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan ataupun untuk menghadapi hambatan geografis, misalnya menggunakan radio dan lain-lain. Contoh, biasanya suka ada, buanglah sampah pada tempatnya. Atau sekarang suka ada, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu sebetulnya bentuk komunikasi, tapi itu sudah bisa dituliskan seperti komunikasi di dalam huruf. Nah, itu jadi komunikasi yang lain. Bentuk komunikasi berdasarkan besarannya sasaran adalah komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu adalah komunikasi dengan sasaran sebuah kelompok yang dalam jumlah yang besar dan rata-rata pada umumnya jumlah yang besar itu tidak dikenal satu-satu. Komunikasi massa yang baik adalah pesannya harus disusun dengan jelas, tidak rumit dan tidak bertele-tele. Bahasa yang mudah dimengerti, bentuk gambar yang baik, dan membentuk kelompok yang khusus. Kita sudah punya komunikasi massa yang luar biasa, yaitu di Jalsah. Itu sebuah komunikasi yang keren sekali karena itu memang ada satu tahapan di mana sebagian berada di podium berbicara dan kita duduk di situ secara aktif mendengarkan. Ya, dengan kesenyapan kita mendengar sehingga komunikasi itu terjalin walaupun itu jenisnya komunikasi massa. Lalu ada komunikasi kelompok. Adalah komunikasi yang sasarannya kelompok yang umumnya dapat dihitung dan merupakan komunikasi langsung yang timbal balik. Umpamanya antara perawat sama pasien. Ya, itu juga termasuk komunikasi kelompok. Ada komunikasi perorangan, adalah komunikasi dengan tatap muka yang dapat melalui telepon, ya itu termasuk tatap muka. Bentuk komunikasi berdasarkan arah pesanan, komunikasi yang satu arah atau komunikasi yang timbal balik. Ya. Sedangkan hambatan itu dari segi komunikasi. Sedangkan hambatan komunikasi itu mulai terjadi setelah ada komunikasi, mulai terjadi namanya hambatan komunikasi. Hambatan dari proses komunikasi yaitu hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan yang belum jelas. Sehingga butuh jeda waktu memikirkan orang tersebut untuk menerima pesan itu. Jadi hambatan dalam penyandian simbol pun sama. Ini sebetulnya maksudnya apa? Ada simbol gini, ada simbol gini. Anak-anak sekarang kalau difoto simbolnya gini. Sebetulnya ini simbol apa? Nah, pada saat simbol-simbol itu bergerak di kondisi era tertentu, itu kadang-kadang menjadi simbol politik. Padahal mungkin itu sebetulnya buat anak-anak adalah sebuah simbol komunikasi pada saat mereka berfoto. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya kadang-kadang kita
harus mengerti ada hal-hal perubahan-perubahan di tiap generasi itu ada punya simbol-simbol bahasa tubuh yang aneh gitu. Sekarang hambatan media. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Sehingga penggangguan radio atau aliran listrik tidak dapat mendengarkan pesan. Itu juga bunyi kresek-kresek-kresek. Nah, komunikasi di udara itu lebih seru lagi gitu. Yaitu yang pantas biasanya suami saya tuh cerita kalau dia lagi terbang dengan komunikasi slang bahasa Inggrisnya Amerika, bahasa Inggrisnya Cina, bahasa Inggrisnya India, bahasa Inggrisnya Australia itu sudah berbeda-beda. Padahal sebetulnya maksud dan tujuannya sama tentang penerbangan itu sendiri. Nah, hambatan dalam sandi dan hambatan dalam intonasi dan slang itu juga menjadi sebuah hambatan. Hambatan penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan. Sering sekali kita begitu udah selesai bicara, tadi maksudnya apa ya? Gitu. Karena apa? Karena kita kurang menerima maksudnya tadi pesannya itu apa. Hambatan dalam memberikan feedback juga sama. Saya sebetulnya tadi maksudnya mau memberikan arahan feedbacknya kepada kamu tuh ini, kepada Anda tuh ini. Tapi boleh diulang nggak tadi maksud dan tujuannya apa? Artinya hambatannya mulai terjadi. Nah, kalau orang yang diajak bicara di sana tidak sabaran, biasanya terus komentar, alah kamu masa gitu aja nggak ngerti. Nah, mulailah terjadi konflik-konflik yang sebetulnya hanya satu tidak menangkap apa dan maksud tujuan komunikasi. Hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain, misalnya gangguan kesehatan dan gangguan alat komunikasi dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang sudah seusia tertentu, 70 tahun ke atas, mulai punya hambatan komunikasi dari kuping. Daya tangkap kuping itu menjadi lebih lemah. Nah, kelemahan tersebut sehingga orang yang diajak, apa tadi saya ngedenger? Nah, kalau yang diajak bicaranya ternyata juga kembali lagi tidak sabar, ini artinya, aduh capek deh bicara sama orang yang nggak denger. Nah, pengertian-pengertian dasar terhadap hambatan-hambatan secara fisik itu juga harus dimengerti bahwa ada usia tertentu akan mengalami hambatan tersebut. Hambatan semantik. Hambatan semantik adalah kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi yang mana mempunyai arti yang mendua yang berbeda atau tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya perbedaan antara nilai-nilai dan sebuah harapan dari satu tempat ke tempat lain. Satu bahasa di Sunda sama satu bahasa di Jawa bicara tentang satu kata umpamanya atos. Di bahasa Sunda atos itu sudah, di Jawa atos itu adalah keras. Bayangkan sesuatu yang kadang-kadang menjadi ekstrim dari satu kata ke kata lain. Nah, sedangkan harapan dan perbedaan dari pengirim pesan itu akan menjadi hambatan psikologis karena masalah vocabulary tata bahasa dari setiap bangsa. Nah, bagaimana kita mempelajarinya? Biasanya kita bikin kelompok tentang komunikasi yang menarik dari satu kelompok ke kelompok lain supaya kita belajar bagaimana kita mempersiapkan komunikasi yang tidak bermasalah di antara satu kelompok ke kelompok lain. Nah, yang menarik adalah semua komunikasi itu, ya, kalau kita mau mempelajari lebih lanjut adalah ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an tentang komunikasi adalah di surat Luqman. Itu artinya ada di sini tentang merendahkan suara. Dan berjalanlah kamu dengan sederhana dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya yang paling tidak menyenangkan di antara suara-suara ialah suara keledai. Kenapa suara keledai? Pernah nggak dengar suara keledai? Nggak enak suaranya. Kayaknya pekak gitu ke kuping. Nah, kadang-kadang kita refleks ini, nanti kita akan bahas ini ke masalah personality ya, tentang kepribadian. Kita akan membahas bagaimana ada satu pribadi dari 4 karakteristik manusia itu yang dia memang bersuaranya tinggi gitu, nadanya tinggi. Tapi ya jangan sampai seperti suara keledai.
Nah, di depan pemimpin ya itu kita juga ada masalah surat-suratnya yang tentang komunikasi di Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah, artinya di hadapan pemimpin, mereka itulah orang-orang yang telah diuji Allah hati mereka untuk ketakwaan, dan mereka yang ampunan dan ganjarannya yang benar. Jadi kita punya komunikasi dengan nada yang rendah, rendahkan suaramu, itu di surat Al-Luqman. Lalu yang kedua adalah bagaimana sikap kita bicara dengan seorang pemimpin di dalam surat Al-Hujarat. Nah, kemudian ada lagi di surat Al-Hujarat adalah sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang dinding kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak menggunakan akal. Sering sekali kita teriak-teriak manggil nama gitu, oi oi gitu, kadang-kadang fulan gitu ya. Kita sengaja teriak, tapi kita juga nggak tahu sebenarnya yang teriak ini siapa. Nah, itu ada di Al-Hujarat. Lalu yang hal lain di dalam Al-Quran adalah minta izin dalam majlis, itu juga komunikasi. Nah, contohnya seperti ini, artinya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka berkumpul bersama atas suatu urusan penting, janganlah pergi sebelum mereka minta izin kepadanya. Nah, itu mudah menjadi etika komunikasi. Nanti kita akan bahas ke masalah etika komunikasi. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepada engkau, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tata krama, ya, etika, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada di surat An-Nur. Maka apabila mereka minta izin kepada engkau untuk suatu urusan mereka, berilah izin siapa yang engkau hendaki dari mereka dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini hubungannya sama masalah izin. Ada lagi di komunikasi, tentang komunikasi di An-Nur. Janganlah kamu memperlakukan seruan dari Rasul di antara kamu seperti seruan seseorang di antara kamu kepada yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang meloloskan diri dengan sembunyi-sembunyi. Maka hendaklah hati-hati orang yang menyalahi perintahnya, supaya jangan cobaan menimpa mereka atas azab yang menimpa mereka. Jadi banyak hal sekali kita kalau mau melihat ada susunan beberapa surat-surat dalam Al-Quran, termasuk etika-etikanya. Nah, ini masalah etika lagi nih. Larangan memalingkan muka, ya. Janganlah engkau memalingkan pipimu dari orang-orang yang angkuh, dan janganlah berjalan di bumi dengan sombong. Ya, artinya dengak gitu ya, gayanya gitu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang congkak dan sombong. Itu ada di surat Al-Luqman, ya. Lalu larangan berjalan dengan congkak. Berjalanlah kamu dengan sederhana dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya yang paling tidak menyenangkan di antara suara-suara ialah suara keledai. Kembali lagi kayak tadi. Jadi ada intonasi yang butuh direndahkan, ya. Lalu larangan merendahkan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencemoohkan kaum lain. Mungkin mereka itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah wanita mencemoohkan wanita lain. Mungkin karena itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu memburuk-burukan di antara mereka. Begitu pula jangan panggil dengan nama-nama yang buruk. Semua etika itu ada di dalam Al-Quran. Artinya tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya, dikaitkan dari buku ajaran Islam, yaitu tentang nafs. Nafs adalah pikiran, perasaan, perilaku. Artinya pikiran yang positif akan sangat berdampak kepada emosi yang positif dan kemudian akan menjadi perilaku yang positif. Semua itu rangkaiannya akan menjadi akhlak yang luar biasa. Dari tabi'i menjadi ke akhlaki, akhlaki akan menjadi ke rohani. Semua buku yang ditulis Hajjaj Madi Maud itu semua urusannya rohani. Tapi kadang-kadang kita terbentur terhadap aplikasi yang ada di dalam sehari-hari. Contoh nih, komunikasi yang sangat lucu. Sering sekali saya dengar gini, aduh di jemaat mah jarum jatuh juga kedengeran. Buat saya kadang-kadang koslet. Kalau di jemaat ilahi,
seseorang yang mempunyai masalah yang harusnya menjadi sebuah rahasia, harusnya tidak menjadi jarum jatuh yang semua orang tahu gitu. Artinya ternyata kita punya masalah untuk menjaga mulut gitu. Kenapa sih kita harus menceritakan sesuatu keburukan orang untuk sesuatu yang akhirnya berdampak itu menjadi aib yang seluruh orang tahu. Nah, ini yang hubungannya sama tadi ya, surat-surat saling menjelekkan. Lalu menyaring berita. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang durhaka dan membawa suatu kabar, selidikilah lebih teliti, supaya jangan kamu mendatangkan musibah terhadap suatu kaum karena kebodohan, maka kamu menjadi menyesal atas apa yang kamu kerjakan. Ini ada contoh yang gamblang. Di salah satu hadis dikatakan bahwa kalau ada seseorang membawa panah, katakan ini ada 3 pihak, A, B, C. Si C ini membawa panah buat si A. Tetapi nyampeinnya ke si B. Kalau panah itu sampai ke si B, sebaiknya panah itu dipatahkan kata Rasulullah dan masukkanlah ke dalam tanah. Tetapi apa yang terjadi? Si B ini membawa panah disampaikan, halo A, ini ada panah loh dari si C. Sehingga akhirnya si A sendiri menerima panah itu yang sebetulnya sudah nyampe di si B. Sering sekali adalah berita yang terjadi dalam komunikasi di dalam jemaat sekalipun seperti itu. Umpamanya ya, ada seseorang yang tidak suka sama saya. Ya. Tapi gini, saya nggak suka tuh sama ibu itu. A sama B ini lagi bicara. Terus seandainya saya tidak mendengar, kan berarti saya tidak tahu kalau si ibu itu nggak suka sama saya. Tetapi karena ibu B itu menyampaikan ke saya jadi tahu bahwa si ibu A itu nggak suka. Nah kan menyampaikan berita buruk yang akhirnya saya jadi sebel sama si ibu A itu. Salah saya apa dia nggak suka sama saya? Padahal saya nggak pernah ketemu kok. Nah, jadi sebaiknya kalau kita tiba-tiba ketemu seseorang yang menyampaikan ketidaksukaan kepada si A, di mana A-nya tidak ada, buanglah ke tanah dikubur. Seperti panah yang akan disampaikan dan tanah itu patahkan sampai ke kubur. Jangan sampai kita menyampaikan ketidaksukaan si orang tersebut kepada orang lain melalui mulut kita. Karena pada akhirnya kita menjadi penyampai berita. Nah kalau menjadi penyampai berita artinya kita sendirilah sebetulnya yang mempunyai ketidaksukaan pada orang tersebut. Itulah yang sering terjadi dalam komunikasi sehingga ini menjadikan masalah sehingga jadi bola salju. Nah, bola salju dari A tambah besar, saya juga nggak suka, saya ditutupin, ya diperbesar, bukan ditutupin. Nah ini menyaring berita itu sangat penting. Itu ada di Al-Hujurat ayat 7, ya. Lalu larangan berburuk sangka, mengumpat dan memata-matai. Hai orang-orang yang beriman, hindarilah orang-orang berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu sering memata-matai, dan jangan pula sebagian kamu mengumpat sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang dari kamu memakan daging saudaranya yang mati? Kebayang? Serem banget kan? Ya, artinya ada sesuatu yang sebuah kematian yang kita bongkar-bongkar gitu. Sebuah kematian yang kita korek-korek. Tentu kamu merasa jijik kan? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah berulang-ulang menerima taubat dan Maha Penyayang. Itu dari Al-Hujurat. Larangan mengatakan pada orang tua. Nah, ini sangat sering sekali menjadi masalah karena anak-anak sekarang itu seneng main game. Ya, seneng main handphone. Coba pada saat si ibu bilang, "Nak, makan dulu." Ibu bentar, kagok. Nah, segala sesuatu yang sebetulnya hubungannya sama tidak taat, tidak teachable, tidak iyah, itu bunyinya jadinya seperti menganggap remeh orang tua. Ini ada ayat Al-Qur'annya ya. Larangan mengatakan pada orang tua. Dan Tuhan engkau telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa
Jika salah seorang dari mereka atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam kehidupan engkau, maka janganlah engkau mengatakan ah kepadanya terhadap keduanya, dan janganlah engkau hardik keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang hormat. Kalau hal tersebut mulai dibiasakan dari kecil, iya dulu anak itu kita latih di dalam ilmu parenting bahwa ini adalah ilmu kesinambungan. Bagaimana kita mendidik anak kita adalah seperti orang tua pada saat mendidik kita. Nah, dengan keadaan seperti itu, maka kalimat-kalimat yang cenderung menolak dari anak tersebut itu mulai kita harus ajarkan dari kecil. Nah, kita tadi sudah membahas beberapa ayat Al-Quran tentang komunikasi. Memang kurang banyak, ya saya harus baca lagi berarti ya. Tapi paling tidak itu merupakan gambaran-gambaran yang kita butuhkan ada di dalam ayat Al-Quran tentang komunikasi. Nah, sekarang bagaimana kita harus mengembangkan ya untuk sebuah komunikasi. Kembangkanlah komunikasi positif satu sama lain. Pertama, berhenti bicara. Jadi komunikasi pada saat kita berhadapan berkomunikasi, coba salah satu untuk menjadi diam. Artinya gini, berhentilah bicara dulu. Mendengarkan dia terlebih dahulu. Buatlah orang yang bicara sama kita merasa nyaman atau santai. Tunjukkan kepadanya bahwa Anda ingin mendengarkan. Nah, sering sekali pada saat kita kalau bikin workshop gitu, kita suka mengadakan satu terapi-terapi bagaimana komunikasi yang baik. Itu sengaja salah satu supaya tidak mau mendengarkan, yang satu suruh bicara gitu ya. Nah, terus kemudian pengembangan komunikasi itu adalah bertanya. Banyak sekali orang yang malas bertanya, nggak ngerti, diem aja gitu. Lalu hilangkan gangguan. Hilangkan gangguan begini, kalau kita mau serius berbicara, pilih satu lokasi yang betul-betul hilangkan gangguan. Kemudian punya rasa sabar. Bertimbang rasa lah. Bertimbang rasa tuh gini, pada saat dia mengatakan sesuatu, saya bisa merasakan nggak perasaannya dia. Nah, seringkali karena kita sangat jarang merasakan itu, maka itu yang terjadi kurang bertimbang rasa. Janganlah berkomunikasi dalam keadaan marah. Nah, ternyata kalau emosi marah, kemudian komunikasi, tahu apa yang terjadi? Kalimat yang keluar, itu kalimat yang pernah kita rekam dari kemarahan orang lain, termasuk kemarahan orang tua. Orang tua mungkin dulu sempat kemarahannya pakai bahasa binatang. Pada saat kita marah, yang sadar nggak sadar dari otak bawah sadar kita keluarnya bahasanya juga jadi binatang. Keluar dari, bayangin kalimat tersebut keluar ke suami atau ke istri atau ke anak. Artinya disitulah mulai komunikasi terputus karena komunikasi dalam keadaan marah. Nah, jadi pengembangan komunikasi yang positif itu pertama, cegahlah berdebat. Jawablah pertanyaan langsung. Dahulukan pertanyaan-pertanyaan informasi selanjutnya. Sampaikan maksud secara visual juga secara eksak, secara jelas. Lingkup pokok permasalahan juga. Ulangi penjelasan kalau dia nggak jelas. Usahakan mendapat tanggapan dan pendengar. Mintalah pendapat dari pendengar tersebut. Nah, kalau kita melihat dari materi tersebut, maka 2 episode yang kemarin, 1 episode dan 2 episode ini adalah merupakan dasar-dasar komunikasi kita untuk mencapai satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya dari 6 faktor kehidupan ini kita bisa komunikasi dengan baik, dengan benar, tidak ada yang dirugikan, dengan bersabar dan mengerti apa arti komunikasi. Sekian pemirsa MTA yang terhormat, yang berbahagia pada hari ini. Pastikan kita betul-betul melaksanakan komunikasi dengan baik sesama anggota rumah tangga, sesama anggota jemaat, di masjid, di organisasi, dimanapun. Komunikasi akan menjadi rangkaian kenangan manis dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.